Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sidik dengan NIM 111203112. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil rangkaian dari teknologi saya dengan yang namanya itu Magic Torch atau yang biasa kita kenal itu dengan nama Senter Ajaib. Di zaman sekarang ini, siapa sih yang nggak tahu kartun Doraemon? Pasti semuanya pada tahu dong kartun Doraemon, di mana kartun ini tuh yang sering kita tonton dari kita kecil, bahkan mungkin sekarang pun masih banyak yang sering menonton film ini. Karena alur cerita yang menarik, dan di setiap ceritanya juga pasti diselipi beberapa teknologi canggih yang berasal dari masa depan, yang dimana Doraemon sendiri pun berasal dari masa depan yang kembali ke masa lalu untuk menemani si Nobita dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Nobita dan kawan-kawannya. Nah, jadi teknologi ini saya tuh terinspirasi dari film kartun itu, di mana teknologi ini kalau yang kita kenal di Doraemon itu sebagai nama senter pembesar atau senter pengecil. Nah, alat ini juga dapat digunakan untuk membantu dan meringankan pekerjaan serta melawan penjahat apabila dalam keadaan mendesak. Nah, selanjutnya di SDM ini dalam pembentukan teknologi ini pasti sangat penting bagi keberhasilan suatu pekerjaan. Kemajuan ilmu pengetahuan di era teknologi informasi ini tidak berarti apa-apa jika tanpa dibarengi dengan iptek. SDM yang dihasilkan itu ada dua kelompok, yaitu yang pertama SDM yang terampil menggunakan produk Tekinfo atau IT user, dan SDM yang terampil membuat dan menghasilkan produk Tekinfo, yaitu IT producer. Nah, selanjutnya sekarang tuh ada proses, di mana proses pembuatan teknologi ini sebenarnya sama seperti pada senter pada umumnya. Namun, ada beberapa chip yang ditambahkan dan dimodifikasi, di mana chip ini yang nantinya dapat berfungsi untuk merubah partikel dari massa volume dari sebuah objek yang akan disinari dan juga sebuah objek yang dapat ditambahkan atau mengurangi jumlah atom yang nantinya akan melibatkan mekanisme pengubah foton menjadi partikel. Selanjutnya, gimana sih cara prinsip kerja teknologi ini? Nah, prinsip kerjanya ini itu dapat membesarkan atau mengecilkan sebuah objek yang dapat mengubah massa partikel elementernya. Nah, yang nantinya itu dapat membantu mengurangi pekerjaan manusia. Namun, kenapa sih sistem ini hanya dirancang sementara? Karena jika tidak sifatnya sementara, maka akan dapat disalahgunakan oleh banyak orang dan dapat merugikan orang lain. Contohnya apa sih dalam penerapan di kehidupannya itu? Nih, sebagai contohnya misalnya ingin pindahan rumah dan otomatis barang-barang dari rumah yang lama itu pasti akan dipindahkan. Dengan adanya center ini, maka kita bisa menghemat energi, menghemat budget, dan tentunya akan lebih memudahkan kita karena kita bisa menggunakan center ini sebagai pembantuan alat membantu kita untuk memindahkan barang-barang tersebut dengan mengubahnya menjadi objek yang kecil yang nantinya akan mudah dibawa dan akan mudah ditata, dan juga kita juga dapat menghemat budget seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan. Semoga teknologi ini dapat direalisasikan ke dunia nyata dan tidak akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya masih banyak salah, karena saya pun masih banyak belajar dalam pelajaran ini. Jadi dimohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye, sampai jumpa lagi. Dadah!